Guys, tahu ini apa? Ini adalah sebuah akun anonimus ya, anonim, yang mengaku sebagai korban dugaan pelecehan itu dan pengalamannya yang kemudian menjadi viral. Nih dalam unggahannya bisa dilihat di situ, akun ini tuh menyebut seseorang berinisial EJR dan seorang teman berinisial NB. Jadi intinya di cerita itu dia membagikanlah kejadian dimana ketika dia pergi bersama EJR dan NB ke kawasan Senayan sekitar pukul 8 malam. Setelah itu mereka disebut melanjutkan perjalanan ke rumah EJR di kawasan Pondok Indah. Nah, setelah dia ke rumah EJR ini, perempuan tersebut mengaku mengalami perubahan kondisi tubuh setelah menghirup asap vape ya. Jadi yang pakai vape-nya itu adalah si artis EJR ini. Dan tiba-tiba dia tuh merasa kehilangan kendali akan dirinya dia. Dan ia kemudian menyampaikan dugaan bahwa telah terjadi tindakan tanda kutip itu terhadap dirinya dalam kondisi dia yang tidak sadar. Dan dia juga sempat berkomunikasi dengan NB ya. Ya, si perempuan itu bilang kalau dia menghirup THC yang merupakan senyawa utama dalam tanaman kanabis atau ganja ya, yang memiliki efek psikoaktif. Jadi beda sama vape nikotin yang biasa. Vape dengan THC itu bisa mempengaruhi otak, kesadaran, dan ya pokoknya bahaya ya guys. Dan itulah yang membuat akhirnya si perempuan ini tidak sadarkan diri, mual gitu, dan diduga EJR melakukan tindakan itu kepada perempuan ini. Nah akhirnya karena mulai ramai, netizen mulai mencari tahu siapakah sosok nama inisial EJR itu. Mulailah dicocok-cocokin dari ciri-ciri di postingan itu. Sampai akhirnya muncullah nama seseorang yang dianggap cocok banget nih dengan inisial tersebut. Dan yang membuat aku cukup prihatin, sebenarnya kita juga belum tahu nih orang ini adalah orang yang benar diduga melakukan itu atau bukan. Karena akun media sosial orang yang diduga melakukan hal itu diserbu komentar. Padahal kita sebenarnya tahu apa sih guys? Kita tuh baru membaca sebuah kesaksian dari satu pihak. Itu pun anonimus ya guys. Itu pun belum tahu siapakah orang ini. Itu langsung loh diserbu kolom komentar sosial media dari yang diduga itu. Ini bukan berarti kesaksian seseorang harus diabaikan ya guys. Ya kita memang harus mendengarkan ya guys, ketika seseorang merasa menjadi korban, apalagi pelecehan, kita harus mendengarkan ceritanya dan harus banget nih ditangani serius. Tapi mendengarkan cerita seseorang dan menetapkan siapa pelakunya adalah dua hal yang berbeda ya guys. Karena sampai saat ini identitas orang di balik inisial itu juga belum dikonfirmasi secara resmi.